Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Yuliani SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengantar Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan video pembelajaran kami yang berjudul Perilaku Konsumen, Produsen, dan Efisien Pasar. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Puji Lestari sebagai pembicara pertama, yang kedua Nur Anissa sebagai pembicara kedua, dan yang terakhir Susianti sebagai pembicara ketiga. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian surplus konsumen. Surplus konsumen atau consumer surplus adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu produk dan harga pasarnya. Nilai kerelaan seseorang untuk membayar suatu barang dikurangi nilai sebenarnya dibayarkan olehnya. Surplus konsumen merupakan ukuran keuntungan konsumen atau pembeli atas partisipasinya dalam suatu pasar. Adapun rumus surplus konsumen yaitu manfaat marginal dikurangi harga. Contohnya, misalkan saya bersedia membayar sebesar 20.000 untuk sebungkus rokok. Namun, ternyata harga rokok yang saya inginkan adalah 18.000 per bungkus. Maka, saya sebagai konsumen mendapat surplus 2.000. Maka dari contoh saya dan rokok itu, surplus konsumen adalah di mana konsumen membayar dengan harga lebih murah atau lebih rendah dibanding dengan harga yang mereka bersedia untuk membayarnya. Yang kedua, pengertian surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga terendah di mana produsen siap untuk menjual barang dan jumlah sebenarnya untuk menjual barang tersebut, atau harga jual yang diterima produsen lebih besar daripada harga yang mereka bersedia untuk menerimanya. Pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawar. Adapun rumus surplus produsen yaitu nilai yang diterima penjual dikurangi biaya penjual. Contohnya, perusahaan A bersedia menjual motor A keluaran terbarunya seharga 12 juta rupiah. Ternyata laku terjual dengan harga 14 juta rupiah. Maka perusahaan A sebagai produsen mendapat surplus produsen sebesar 2 juta rupiah. Dalam dunia keuangan, surplus memiliki arti yang sedikit berbeda. Surplus finansial biasanya mengacu pada anggaran yang memprediksi Anda akan memiliki lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. C. Efisien pasar. 1. Pengertian efisiensi pasar. Berli dan Myers menyatakan apabila pasar modal efisien, maka pembelian atau penjualan surat-surat berharga menurut harga pasar yang berlaku adalah merupakan suatu transaksi dengan NPV, Net Present Value, sebesar 0. Kesejahteraan ekonomi dari masyarakat diukur dengan jumlah konsumer surplus dan produser surplus. Efisiensi pasar dicapai jika total surplus adalah maksimum dan alokasi sumber daya adalah efisien. Kedua, bentuk-bentuk efisien pasar. Pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi, informationally efficient market.
Sedangkan pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. Ketiga, alasan pasar efisien. 1. Investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Kedua, informasi tersedia secara luas karena semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut relatif murah dan sangat hemat. Ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random, dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Keempat, informasi beraksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selanjutnya, alasan pasar tidak efisien. Alasan pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan pelaku pasar yang lainnya. Terdapat suatu informasi yang sama. Ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Keempat, investor adalah individual yang lugas, naive investors, dan tidak canggih. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa metode-metode dasar yang digunakan para ekonomi untuk mempelajari kesejahteraan pembeli dan penjual dalam suatu pasar adalah produsen dan surplus konsumen. Salah satu caranya adalah dengan mengukur jumlah surplus produsen dan surplus konsumen yang kita sebut dengan surplus total. Jika suatu alokasi sumber-sumber daya memaksimalkan surplus total, dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut memiliki efisiensi.